silakan duduk. Ada apa ini? Wah, seger kayaknya ini hari ini. Aduh. Mengganggu Bu saya. Oh Bu. enggak, ini sedang menghitung di RKA keuangan kita sedang. Baik, iya Bu. Begini Bu, hari ini saya akan ada sesi coaching bersama Pak Ginanjar Bu. Ya. Apa yang bisa saya bantu ini Bu Rindi? Baik Ibu, saya harap nanti Bu Zarok sebagai observer dari kegiatan coaching yang saya lakukan. Oh gitu, ya. Bu Rindi, tapi Bu Rindi masih ingat kan ketika kita mau melakukan coaching? Paling tidak ada beberapa kompetensi dan alur. Masih ingat ya Bu Rindi? Oh iya. Untuk menjadi coach. Iya. Kompetensi untuk menjadi coach ya Bu Iya. ya? Ada 3 itu ya Bu ya? Oh iya benar Bu Rindi. Iya. Kehadiran penuh, yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu Rindi. Dan yang ketiga mendengar. apa ya Bu? Mendengar aktif. Oh iya, mendengarkan aktif. Ya, terima kasih Bu Zarok. Iya. Masih ingat kan Bu Rindi ya? Iya. Paling enggak nanti ketika kita menjadi coach itu kata kuncinya yang kita pegang. Baik Bu. Iya. Terus mengenai alur insya Allah sudah atau masih ingat? Ya. Masih kalau ingat, alurnya kan kita singkat dengan TIRTA itu Bu ya. Betul Bu Rindi. Tujuan, menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, betul Bu Rindi, dan juga tanggung jawab. Luar biasa. Iya Bu Rindi. Baik. Itu nanti ketika coaching yang menjadi pegangan kita ketika kita menjadi coach. Iya. Bu Rindi, mohon maaf kalau nanti saya menjadi observer, kira-kira sebenarnya Bu Rindi apa sih yang ingin dikembangkan atau kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Rindi? Baik Bu. Nah, dalam sesi coaching ini nanti saya ingin mengembangkan kompetensi yang terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu ya Bu Rindi. Kalau terkait dengan bagian kompetensi tersebut, kira-kira hal yang spesifik itu yang seperti apa ya Bu Rindi ya kalau boleh tahu yang mau diobservasi? Nah, ini Bu, nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang dapat mengungkap atau dapat mengarahkan, menuntun coach untuk menemukan solusi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Gitu ya. Luar biasa Bu Rindi. Bu Rindi, kira-kira ketika panjenengan tadi menyampaikan coachingnya siapa Bu Rindi? Coachingnya Bapak Ginanjar Bu. Oh Pak Ginanjar, iya. Indikator ketercapaiannya berupa apa Bu? Ketika panjenengan sudah menjadi coach, nanti coachingnya adalah Pak Ginanjar. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan itu berupa apa Bu Rindi? Indikatornya adalah ketika Pak Ginanjar sudah bisa menemukan solusi dan juga menyusun rencana aksi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapinya. Wow, luar biasa Bu Rindi. Berarti ini sudah ada gambaran ketika panjenengan akan melakukan coaching. Betul. Iya. Kalau begitu monggo akan dilakukan kapan? Insya Allah saya siap Bu Rindi untuk menjadi observer. Baik Bu, ini sedianya nanti saya menunggu Pak Ginanjar menghubungi dalam waktu dekat ini Bu. Oh iya Bu. Nggih. Terima kasih Bu Zarok. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Rindi. Sukses Bu Rindi. Terima kasih. Iya. Bu, sepertinya ada telepon. Oh iya, ini ada Pak Ginanjar. Sebentar Bu, mau izin saya angkat dulu iya ya. Bu Rindi, iya silakan. Halo, assalamualaikum Pak Ginanjar. Oh Bapak ingin coaching saat ini juga? Oh baik, ini saya sekarang kebetulan di ruang Ibu Zarok Pak. Oh iya Pak, kami persilakan. Beruntung kalau begitu Bu. Iya Bu, ini kebetulan Pak Ginanjar sedang menuju ke sini Bu. Oh syukur alhamdulillah kalau gitu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Pak Ginanjar. Iya silakan Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ini setelah ngajar ini ya? Iya, Oh, tadi iya. habis ngajar full di bengkel 6 jam. Wow luar Iya. biasa. Kelihatan lelah sekali ya Pak ya. Iya, tapi enggak apa-apa, senang kok kalau dengan anak-anak itu. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Ini enggak apa-apa bisa dong ganggu waktunya. Oh nggak apa-apa. Silakan. Iya. Dilanjut kebetulan- saja. Ya kebetulan ini Pak,
kebetulan nanti Bu Zaro selaku observer dalam sesi coaching kita. Oh, ya terima kasih sekali loh Bu Zahro. Oh, iya, Mau sama-sama. mendampingi coaching dengan Bu Rindi. Iya. Memang saya perlu sharing supaya enggak bunek saya pikir sendiri itu loh. Semoga saya tidak mengganggu ya Oh Pak. iya. Baik. Bagaimana ini Pak Ginanjar? Dari kemarin sudah keping ketemu ya Pak ya? Iya Bu, jadi begini Bu, kemarin kan kita di jurusan ya, di tim pemesinan itu kita sudah selesai melaksanakan Ya. UKK, ujian praktik. Tapi ternyata dari UKK yang ada itu ada 13 anak yang harus mengulang atau remedial karena produknya tidak selesai seperti itu. Nah itu saya betul sharing lah, kenapa kok dari 13 anak ini ada 3 yang tidak datang, tidak konfirmasi ke kita, padahal kita sudah mengumumkan Iya. baik itu melalui siswa langsung, melalui grup WA maupun melalui wali kelas. Tapi ternyata ada 3 siswa yang tidak hadir tanpa konfirmasi ke kita gitu loh Bu. Wah, ini persoalan yang Bapak hadapi hari ini seperti itu ya? Iya, Ibu. Iya, baik Bapak. Sebelum kita lebih jauh Iya. meneruskan pembicaraan ini, sesi coaching ini, sebaiknya kita tentukan dulu tujuan dari coaching ini ya Pak ya. Itu menurut Pak Ginanjar, apa ini tujuan dari coaching kita hari ini? Nah, saya inginnya saya itu mencari solusi. Nanti kita sharing ini dapat solusi bagaimana 3 anak ini bisa menyelesaikan tanggungan remedialnya itu, Bu. Sehingga kan ini kan kelas 12, Ya. bagaimanapun harus menyelesaikan tanggung jawabnya. Oh gitu ya, Ya. Pak. Nah ini menurut Bapak nanti indikator ketercapaian dari sesi coaching kita ini nanti apa ini Pak? Ya, berarti kita harus menemukan solusi. Ya. Solusi yang harus dilakukan nantinya supaya Ya. 3 anak ini bisa menyelesaikan tanggung jawabnya atau tugasnya sebagai siswa yang ujian praktek mengulang itu tadi. Baik Pak, ya, ya. Nah ini Pak, Ya. gini, tentunya Bapak sebagai pengajar di jurusan apa ya Pak sekarang? Pemesinan. Oh di jurusan Iya. permesinan ya, tentunya sudah memiliki kesempatan yang luar biasa ya Pak ya. Bisa Bapak sampaikan Pak, Nah, apa saja kesempatan itu? Oh iya, oke. Nah, kemarin itu kan dari hasil remedial hasil UKK itu ada 13 anak yang remedial. Kemudian kita sudah sampaikan ke anaknya itu secara langsung melalui grup WA, melalui wali kelas bahwa mereka harus mengulang di jadwal yang sudah kita tentukan. Nah, itu kenapa kita tentukan waktu itu? Karena waktu itu bengkelnya sedang kosong, tidak ada jadwal praktikum di hari tersebut seperti itu, Bu. Saya rasa itu peluangnya sudah kita manfaatkan karena dari 13 itu toh 10-nya hadir. Hanya 3 yang tidak hadir. Nah, ini masalahnya di sini. Iya ya, Gitu. ya betul. Bapak sudah melakukan upaya-upaya yang cukup Iya, Bu. banyak ya Pak ya. Sudah, Baik. Nah sekarang ini Pak, dari skala 1 sampai 10 nih Pak, Bapak bisa memberi saya gambaran Bapak sekarang posisinya ada di mana nih? Kalau dari 1 sampai 10 ya Bu ya. 10 itu yang baik ya. Oke, berarti saya rasa saya sudah sampai di poin yang ke-7. Ya. Karena apa? Dari 13 itu 10-nya sudah melaksanakan remedial. Artinya kita ada kesuksesan di poin ke-7 itu. Ya. Mungkin kalau nanti dari 7 itu bisa meningkat jadi 9 atau 10 jika 3-nya ini menyelesaikan tanggung jawabnya itu tadi. Wah, luar biasa ini Pak ya. Nah, sekarang Pak, agar tadi yang Bapak sampaikan itu bisa segera dicapai, apa ini Pak kekuatan yang Bapak miliki? Saya rasa saya punya tim yang solid di jurusan. Mereka teman-teman saya, rekan-rekan di jurusan itu mau dan mampu untuk melaksanakan remedial walaupun sudah tidak terjadwal seperti yang lalu. Nah, nanti tinggal anak-anak ini kami beri keleluasaan kapan dia akan melakukan remedial itu. Silakan konfirmasi dulu ke pihak jurusan seperti itu. Nah, nanti teman-teman di jurusan sudah siap. Misalkan yang kosong tidak ada jam ngajar, maka beliau itu yang akan mendampingi proses remedial itu. Dan kita juga ingin memanfaatkan atau meminta bantuan dari tim BK yang mendampingi psikologi dari anak-anak itu, atau bisa juga nanti dengan wali murid, diinfokan ke wali murid supaya nanti oh ya ayo kamu remedial. Nah, itu kan ada penekanan atau dorongan dari rumah seperti itu, Bu. Nah,
ini langkah-langkahnya sudah sangat jelas sekali ya Pak ya. Baik, sekarang Pak, eh, dengan adanya tim yang solid tadi Pak, apa nih peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang nanti bisa dikembangkan dari hal itu Pak? Nah, berarti kan 3 anak ini dia punya peluang atau lebih bebas dalam menentukan waktu ujian. Nah, tidak seperti teman-teman yang kemarin yang waktu ditentukan hari ini tanggal sekian pukul sekian harus ujian ulang atau ujian praktek ulang tadi. Nah, anak ini punya peluang dia, oh Pak saya bisanya hari ini, saya mampunya hari ini, atau mungkin dia waktu itu sedang sakit, nah dia bisa mengulang di hari yang lain. Nah itu tim kami yang solid di pemesinan itu sudah siap untuk melaksanakan kapan dia bisa melakukan itu dari murid itu sendiri gitu Bu. Wah, ini sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian Pak, apa saja kemungkinan hambatan-hambatan yang nanti akan ditemui Pak? Sebenarnya kalau dari kita atau dari guru itu tidak ada, artinya mereka sudah siap semua, kita semua sudah siap. Dari bengkel juga semuanya sudah siap, karena misalkan ada siswa praktek pun terjadwal praktek di yang kelas bawah-bawahnya itu kan ada 1-2 mesin yang pasti menganggur, nah itu masih bisa kita manfaatkan. Hambatannya jelas malah ada pada si murid itu sendiri, kemauan dari muridnya itu sendiri mau atau tidak untuk melaksanakan remedial ini gitu loh Bu. Oke, berarti adanya kemauan yang kuat ini jadi persoalan dari Betul. murid yang tadi harus remedi ya Pak ya. Iya. Baik, nah ini nanti solusinya akan seperti apa Pak? Nah, solusinya ya itu karena kemarin kita sudah baik grup kemudian dengan wali kelas ternyata belum mampu mendorong anak ini untuk melaksanakan remedial, maka nanti saya inisiatifnya itu melibatkan orang tua dan tim BK. Karena kan tim BK di kita itu kan mendampingi dari kelas 10. Kelas 10 dia naik kelas 11, kelas 12 kan mengikuti terus. Artinya BK ini pasti ada kedekatan dengan siswa itu dan lebih mengenal karakter dari murid itu sendiri gitu loh Bu. Ini satu langkah yang sangat bijak ya Pak ya dari Pak Ginanjar bersama tim. Ya, nah ini nanti rencana aksi yang akan dilakukan itu seperti apa Pak? Kalau kita detailkan berarti info ini harus tersampaikan ke ya jelas grup WA jelas bahwa ada kesempatan remedial lagi. Kemudian wali kelas, wali murid dan juga guru BK. Tentunya ini juga sudah di tim pemesinan itu sudah solid. Artinya tim kami itu sudah tahu oh kita ada remedial ulang dengan waktu yang seperti ini, dengan aturan main yang tadi itu bebas. Artinya anak itu boleh melakukan remedial kapanpun selama masih dalam tenggat waktu sebelum pengumpulan deadline-nya Bu, deadline pengumpulan nilai itu. Deadline-nya kapan ya Pak? Itu tanggal 17 April, jadi masih cukup waktu untuk menuju ke sana. Ya, ya. Nah, dari rencana aksi yang Bapak jabarkan tadi, apa Ya. ada prioritas? Prioritasnya jelas 3 anak ini, makanya kita beri kebebasan karena yang penting 3 anak ini mau atau dia melaksanakan remedial itu. Bebas waktunya selama itu ya jam kerja lah. Ya. Itu nanti guru yang ada ya yang akan mendampingi siswa tersebut melakukan remedial gitu. Bisa disampaikan Pak strateginya untuk hal itu apa saja Pak? Ya jelas tadi diumumkan dulu melalui grup kelas, wali murid dan juga guru BK dimintai tolong. Kemudian nah dari situ maka murid yang remedial ini menghubungi pihak panitia. Nanti dari panitia oh ya oke, bisa tanggal sekian untuk jam sekian. Nanti yang jam kosong, yang guru yang jam kosong itu yang akan mendampingi murid ini remedial. Kalau dibiarkan sendiri kan nggak mungkin Bu, karena pemesinan harus ada pendampingan kan gitu. Oke. Indikator keberhasilan dari rencana ini Pak? Ya kalau 3-3-nya sudah melaksanakan ujian ini. Oke. Nah, untuk mengantisipasi ini Pak gangguan-gangguan yang mungkin muncul di dalam menjalankan rencana aksi ini apa ini Pak? Kalau gangguannya kan hampir tidak ada kecuali kemauan tadi itu. Berarti antisipasinya ya kita manfaatkan, kita meminta tolong orang tua dan guru BK terutama. Jadi mereka supaya mendorong murid-murid ini mau melaksanakan remedial itu. Ya, keren sekali ya Pak. Nah sekarang nih apa komitmen Bapak atas rencana aksi tersebut? Iya, komitmen kami berarti tim kami solid melaksanakan remedial sampai dengan tuntas itu.
Artinya kami siap kapanpun itu selama dalam tenggat waktu sebelum pengumpulan nilai, dan juga di jam kerja tentunya seperti itu. Juga komitmen kami yaitu menghubungi orang tua, guru BK dan wali kelas untuk saling berkolaborasi agar 3 anak ini melaksanakan remedial gitu loh Bu. Jadi bisa disampaikan sekali lagi Pak, pihak-pihak yang terlibat nanti di dalam rencana aksi ini siapa saja Pak? Pihak yang terlibat jelas yang pertama murid itu sendiri karena sebagai objeknya, kemudian tim guru kejuruan itu, kemudian wali kelas, guru BK, dan yang terakhir adalah wali murid atau orang tua murid itu sendiri. Ya ini sudah sangat lengkap ya Pak ya. Nah kemudian bagaimana Pak rencana tindak lanjut dari sesi yang kita lakukan ini? Nah ini nanti saya tetap butuh sharing lagi dengan Bu Rindi, baik itu program ini berjalan atau mungkin nanti sudah tuntas bagaimana, tetap saya butuh sharing dengan Bu Rindi lagi. Mungkin kapan, minggu depan atau kapan saya tetap sharing, ternyata gini Bu, gini dan sebagainya gitu. Ya. Baik Pak, saya akan siap untuk melakukan sesi selanjutnya dengan Pak Ginanjar, nanti tinggal menghubungi saya saja Pak. Iya siap Bu, nggak mengganggu ya? Tidak, tentunya. Oke. Baik, gitu. Nah ini mungkin kita pasti banyak kegiatan yang akan kita lanjutkan hari ini ya. Gitu. Monggo Pak Ginanjar nanti jika akan melakukan aktivitas selanjutnya. Oh iya Bu, ya kebetulan saya ini juga ada jam ngajar, jam teori 2 jam ini. Ya. Terima kasih sekali Bu Rindi. Sama-sama. Saya jadi bisa menemukan solusi, saya lega sekali sudah didengarkan masalah-masalah saya dan ternyata ada solusinya, dan wah itu mudah dilakukan sepertinya. Nah nanti tapi tetap saya butuh sharing lagi dengan Baik, silahkan ya. Pak Ginanjar kapanpun Pak Ginanjar membutuhkan. Luar biasa. Kita saling membantu. Ya, saya permisi dulu. Ya. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya Bu Rindi setelah melakukan coaching dengan Pak Ginanjar sebagai coach, bisa membantu? Dalam hal ini tadi saya sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ginanjar Bu, dan Pak Ginanjar sudah bisa menyampaikan atau menemukan solusi serta membuat rencana aksi dari penyelesaian permasalahan yang dihadapi beliau. Iya. Kira-kira sesuai tidak dengan indikator ketercapaian yang disampaikan oleh Bu Rindi tadi di awal kita sebelum melakukan coaching? Ya, kalau saya perhatikan dari sesi coaching tadi sudah tercapai Bu. Pak Ginanjar sudah menemukan solusi dari permasalahannya, yaitu beliau akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam penanganan remedial uji kompetensi Ibu. Iya. Terima kasih Bu Rindi. Dari hasil catatan saya tadi, kalau saya boleh menyampaikan, memang luar biasa Bu Rindi tadi memang memposisikan sebagai coach mulai alur cerita yang pertama tujuan dari apa yang disampaikan oleh Bu Rindi tadi kepada Pak Ginanjar tentang yang diobrolkan itu tadi tujuannya berupa apa, sampai dengan mengidentifikasi dari permasalahan, sampai dengan melakukan rencana aksinya berupa apa, dan tanggung jawab atau komitmennya dari Pak Ginanjar sendiri. Luar biasa Bu, pertanyaan-pertanyaan berbobot juga disampaikan kepada Pak Ginanjar. Luar biasa Bu Rindi ini berdasarkan hasil dari prapercakapan sampai dengan hasil dari observasi, luar biasa Bu Rindi, runtutannya sangat terlihat jelas. Dan apa yang diinginkan oleh Bu Rindi terkait dengan indikator ketercapaian, apa yang ingin dikembangkan itu sangat sesuai dengan Bu Rindi tadi kan menyampaikan di pra-observasi itu tadi ingin menyampaikan mengenai ingin menanyakan terkait dengan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, itu ini sangat linier menurut saya seperti itu. Ini hasil dari catatan saya. Bu Rindi luar biasa kalau diruntut dari alur tirta tadi ya. Bu Rindi sudah bisa melakukan coaching dengan Pak Ginanjar dan bahkan Pak Ginanjar menyampaikan sudah lega karena sudah mendapatkan solusi. Kalau saya melihatnya sebenarnya
ingin menanyakan kepada Bu Rindi dari kompetensi yang sudah panjenengan sampaikan tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Selain hal tersebut, apalagi Bu yang ingin dikembangkan oleh Bu Rindi setelah melakukan coaching dengan Pak Ginanjar tadi? Baik Bu, ini kompetensi berikutnya yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memahami koci dengan lebih baik dan bisa mendengarkan secara aktif apa yang mereka sampaikan sehingga di dalam menemukan solusi itu betul-betul tepat untuk permasalahan yang mereka hadapi. Luar biasa Bu Rindi, semoga bisa mengembangkan, kita bisa mengembangkan ya Bu Rindi ya untuk memberikan solusi dan rencana dari coach itu tersendiri. Terima kasih Bu Zarop. Sama-sama Bu Rindi. Iya. Sukses selalu untuk Bu Rindi. Sama-sama, terima kasih, selamat beraktivitas kembali Bu. Iya, sami-sami Bu Rindi. Iya, saya undur diri Bu. Iya, monggo Bu Rindi nanti kapan-kapan kita lanjut lagi ya. Iya. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rindi HP-nya ketinggalan. Oh iya Bu. Terima kasih Bu ya. Bu Rindi, hati-hati.